Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada pengajian minggu yang kemarin kami memulai membaca kitab Arba'una Haditsan min Kalami Khairil Anam fil Mawa'idh wan Nasaih wal Ahkam. Sesuai dengan pesan beliau Syekh Muhammad bin Ismail Uthman Az-Zain bahwa masjid yang dibangun oleh Syekh Muhammad, yang diprakarsai oleh Syekh Muhammad, yang sebetulnya yang membangun adalah orang Ahsa, orang Bahrain. Setiap masjid yang dibangun supaya dibaca setiap minggu atau setiap bulan kitab Arba'una Haditsan min Kalami Khairil Anam fil Mawa'idh wan Nasaih wal Ahkam. Kitab ini karangan ayah beliau, guru kami Syekh Ismail Uthman Az-Zain. Dan alhamdulillah minggu kemarin malam Selasa kami telah memulai membacanya, dan insyaallah setiap pengajian di sini di Masjid Riyadhul Jannah akan dibaca sekalipun sedikit tabarrukan, dan juga insyaallah kalau ada waktu akan membaca kitab yang telah kita baca, yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam untuk hari Selasa siang. Sebetulnya ini semestinya kemarin, tapi kemarin saya ada undangan dan diundurkan satu hari. Sekarang juga karena ada niat untuk membaca maulid, dan untuk malam Selasa kita baca Bahjatun Nufus, terus takrib, dan insyaallah juga akan kita baca Arba'una Haditsan min Kalami Khairil Anam, sekalipun sedikit-sedikit. Kita sampai di Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinal qawim wa awdaha lana ahkamahu ala lisani nabiyil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kita umat Islam segala hukum-hukum Allah atas lisan Nabi Allah yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala apa hukum sesuatu yang sudah ada ataupun yang belum ada, yang bakal ada sampai hari kiamat. Tibyanu kulli syai', penjelasan tentang hukum segala sesuatu yang sudah ada ataupun yang akan datang, yang belum ada tetapi akan ada.
Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hukumnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Maka hukum asli, keluarnya hukum asli dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW cuma menyampaikan. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyerahkan hukum, artinya menentukan hukum. Kalau ketentuan hukum ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah dan lain-lain sebagainya, itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW cuma menyampaikan saja. Tetapi dari kemuliaan Rasulullah SAW, dari tinggi pangkat Rasulullah SAW di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyerahkan untuk menentukan hukum kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Andai aku tidak menyusahkan, tidak menyulitkan umatku, maka aku akan menyuruh, artinya mewajibkan. Menyuruh di sini dalam arti mewajibkan. Mewajibkan siwak setiap salat fardu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada Rasulullah SAW untuk menentukan hukum siwak. Kalau kamu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, kalau kamu mau Muhammad, maka akan saya serahkan hukum siwak. Kamu mau wajibkan siwak itu setiap salat, atau kalau kamu mau maka jangan diwajibkan, terserah kamu. Seakan-akan seperti ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyuqqah ala ummati." Kalau tidak memberatkan umatku, maka Rasulullah SAW ketika diberi takhyir, diberi pilihan antara dua sesuatu, maka Rasulullah SAW pasti memilih yang lebih ringan terhadap umatnya. Dari ketimbang wajib, maka Rasulullah SAW memilih sunnah. Karena takut kalau wajib banyak yang meninggalkan, maka banyak yang dosa. Tetapi kalau sunnah ditinggalkan tidak dosa, cuma tidak mendapatkan pahala. Jadi ini juga tanda bahwa betapa tinggi maqam Rasulullah, kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah. Kita semua telah tahu bahwa tidak ada satu makhluk pun yang melebihi tinggi derajatnya ketimbang Rasulullah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah mengetahui bahwa semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Semulia-mulia manusia adalah para anbiya. Semulia-mulia para anbiya adalah para mursalin. Semulia-mulia para mursalin adalah ulul azm. Semulia-mulia ulul azm adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalq ajma'in. Gusti daripada semua makhluk yang ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan
iman dengan dua perkara, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima iman seseorang sekalipun dia telah beriman kepada Allah kecuali dia beriman kepada Nabiyuna Muhammad Rasulullah SAW. Siapapun orangnya, setinggi derajat apapun orangnya, kalau tidak beriman kepada Rasulullah, maka di akhirat nanti akan masuk neraka. Jadi tidak mungkin ada orang sampai wusul ilallah tanpa Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Anta babullah yumri'in dakhala min ghairika la yadkhulu. Engkau ya Rasulullah adalah pintu Allah. Setiap orang yang masuk selain dari pintumu, maka itu tidak akan masuk. Ini juga menandakan bahwa kalau Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya, maka umatnya adalah Sayyidul Umam. Umatnya adalah khairul umam, sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipilih oleh Allah menjadi ummatu Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam hadis bahwa surga ada mempunyai 8 pintu. Surga mempunyai 8 pintu. Dan pintu tersebut dari kanan ke kiri seperti dari langit ke bumi, lebar daripada pintu tersebut. Akan datang pada satu saat, yaitu hari kiamat nanti, bahwa pintu yang sangat lebar tersebut akan penuh dengan orang yang mau masuk ke surga. Karena umat Rasulullah SAW juga umat para anbiya wal mursalin yang terdahulu, umat Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah. Tetapi Rasulullah SAW, dan pintu tersebut ditutup. Rasulullah SAW bersabda, kuntu awwalu man daqqa babal jannah. Aku adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Ini adalah satu kehormatan bagi baginda Rasulullah SAW, bahwa di hari kiamat ada beberapa mauqif, yang diantaranya mauqif ada Rasulullah SAW bersama umatnya, bersama umat-umat yang lain. Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, dan pada saat itu pintu surga masih ditutup, diketuk. Lalu menjawab malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga pintu surga, siapa gerangan yang mengetuk pintu? Aku Muhammad. Maka malaikat Ridwan berkata, aku disuruh oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga sebelum engkau ya Rasulullah. Maka dibukalah pintu, lalu Rasulullah SAW masuk pertama kali ke surga. Setelah Rasulullah, maka para anbiya wal mursalin. Setelah para anbiya wal mursalin, maka umat Rasulullah SAW sebelum umat-umat yang lain. Subhanallah. Ini adalah satu kemuliaan yang sangat tinggi bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW
memang dilahirkan di akhir zaman. Memang Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke wujud di akhir zaman. Tetapi Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sesuatu, sebelum apa-apa, sebelum makhluk. Rasulullah SAW sudah diciptakan pertama kali nuru nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu taala an qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala an pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sebelum makhluk, sebelum ada yang lain? Rasulullah SAW menjawab, ya Jabir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum sesuatu, sebelum apa-apa, nur nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Allah terakhir jadi penutup para anbiya wal mursalin. Padahal Rasulullah SAW pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW diciptakan sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Tetapi kenapa dikeluarkan wujudnya, jasmanianya terakhir? Karena untuk syariat Rasulullah SAW tidak dirusak lagi, karena setiap nabi yang datang, lalu datang nabi berikutnya, maka nabi yang berikutnya ini merusak syariat nabi yang sebelumnya. Sedangkan syariat Rasulullah SAW tidak mungkin dirusak, karena Rasulullah SAW paling mulia daripada makhluk semua. Jadi syariatnya tidak akan dirusak. Maka dari itu Rasulullah SAW dikeluarkan terakhir, dikeluarkan secara jasmani. Kalau secara ruhani Rasulullah SAW pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus diperumpamakan Rasulullah SAW arusal mamlakatain. Rasulullah SAW diperumpamakan pengantin daripada dua kerajaan dunia, kerajaan akhirat. Arusal mamlakatain. Jadi para anbiya wal mursalin yang terdahulu adalah seperti panitia pengantin. Jadi panitia ataupun tuan rumah ataupun ya panitialah pasti datang terlebih dahulu, pasti datang sebelum pengantin datang. Jadi sudah siap-siap yang menunggu pengantin datang, lalu pada saatnya datang pengantin dan para panitia pun menghormat kepada pengantin tersebut. Seperti itulah para anbiya wal mursalin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah penghulu anak cucu Adam. Maka Rasulullah SAW sayyidun. Maka dari itu tidak ada salahnya, bahkan baik kalau kita mengatakan
sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan jangan mengatakan sayyiduna kepada Rasulullah, maka itu sangat jauh dari as-shawab, sangat jauh dari jalan yang lurus. Dan itu ada unsur kurang ta'addub, kurang tata krama terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang tersebut mengatakan kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya di dunia, dia tidak akan menyebut namanya fulan, tidak, pasti dia akan menyebut laqabnya. Bapak fulan, doktor fulan, kiai fulan. Ini sesama manusia, apalagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan menurut qaul yang mu'tamad, dilahirkan pada hari Senin waktu subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena pada saat Rasulullah SAW dilahirkan belum ada tahun Hijriyah. Maka ulama mencari tahun, mencari kejadian yang paling dekat dengan kelahiran Rasulullah SAW, yang kejadian tersebut menjadi sejarah sepanjang masa, sepanjang zaman. Lalu mereka menemukan sesuatu tersebut adalah pasukan gajah yang dikepalai oleh Abrahah al-Ashram yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan dari Yaman mereka menunggangi gajah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tayran ababil, menurunkan tayran ababil, burung-burung ababil mujtami'at, berkumpul-kumpul, dan setiap burung melemparkan batu, lalu binasalah kaum Abrahah. Jadi diambil dari kejadian ini, lalu para ulama mengatakan pada tahun gajah. Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Kita menurut qaul yang mu'tamad pada bulan Rabiul Awal. Juga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin juga, dan Rasulullah SAW wafat pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih hari Senin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih hari Jumat, sedangkan Jumat adalah sayyidul ayyam? Jumat adalah sebaik-baik hari, sayyidul ayyam adalah hari Jumat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih hari Senin? Kenapa tidak hari Jumat? Karena kemuliaan Rasulullah SAW supaya istiqlal, supaya tidak menyandar kepada hari-hari yang telah tetap fadilahnya, hari-hari yang telah tetap kemuliaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih satu hari yang hari tersebut menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasulullah SAW mulia karena hari, tetapi hari tersebut mulia karena Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih hari Senin, tidak hari Jumat. Terus Rasulullah SAW SAW berihtifal, memperingati hari
kelahiran Rasulullah SAW itu sendiri. Rasulullah SAW sendiri yang melakukan hal tersebut dengan Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Rasulullah SAW berpuasa hari Senin, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari Senin itulah hari yang aku dilahirkan pada hari tersebut. Kenapa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin? Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin? Rasulullah SAW menjawab, karena pada hari tersebut aku dilahirkan. Berarti hari kelahiran Rasulullah SAW adalah hari yang istimewa, yang Rasulullah SAW juga melakukan sesuatu syukur kepada Allah dengan bentuk berpuasa. Maka tidak ada salahnya kalau umat ihtifal merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW dengan bentuk membaca sholawat, membaca sirah Rasulullah SAW, dengan kita bergembira, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah, maka bergembiralah orang banyak itu tersebut. Fabidzalika falyafrahu. Sedangkan Rasulullah SAW adalah rahmah, anar rahmatul muhdah. Kita tidak ada salahnya kalau kita ihtifal. Memang ihtifal yang seperti bentuk seperti ini, kita membaca sholawat, kita membaca sirah Rasulullah SAW, memang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ihtifal kepada Rasulullah SAW itu termasuk makana minhu, termasuk sesuatu yang ada dasarnya di dalam syariah, sekalipun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu amalan yang tidak termasuk, yang ma laisa minhu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agamaku ini sesuatu yang tidak ada di dalam agama, maka itu ditolak. Kalau ada di dalam agama, maka tidak ditolak, sekalipun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kita membaca salawat, kita membaca sirah Rasulullah SAW, kan ini adalah satu syukur juga kepada hari yang mana pada hari tersebut dilahirkan Rasulullah SAW, seperti Rasulullah SAW bersyukur dengan bentuk berpuasa. Kalau kita berpuasa, apa salahnya pada hari Senin? Kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, apa salahnya? Kalau kita memberi makan kepada orang, lalu pahalanya dihadiahkan kepada Rasulullah SAW karena pada hari ini adalah hari kelahiran Rasulullah, apa salahnya? Kalau kita membaca Al-Quran dan pahalanya dihadiahkan, apa salahnya? Sekalipun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ini seperti ini seperti yang dikisahkan bahwa ada sekelompok dari para sahabat yang mereka bepergian, lalu di satu desa
mereka kemalaman, jadi mereka singgah di rumah kepala desa, lalu mereka minta untuk diberikan kesempatan untuk menginap. Tetapi ternyata kepala desa tersebut menolak dengan alasan saya tidak punya tempat dan lain sebagainya. Alhasil menolak. Maka para sahabat tersebut keluar dari rumah kepala desa ini dan mereka mencari tempat tidur di tempat lain. Tetapi setelah mereka pergi, lalu ada utusan dari kepala desa yang mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kepala desa sekarang sedang sakit karena kena racun ular atau racun kalajengking. Adakah dari kalian yang bisa menyembuhkan penyakit kepala desa, penyakit tuanku kepala desa? Maka kepala daripada para sahabat ini mengatakan, saya bisa insyaallah menyembuhkan kepala desa tersebut, tetapi karena saya dan rombongan saya mau menginap di rumah kepala desa dan kepala desa menolak, maka saya tidak akan bisa memberi obat atau menyembuhkan kecuali dengan syarat kalau memang sembuh harus kepala desa memberi 40 kambing. 40 kambing. Akhirnya kepala desa tersebut setuju. Lalu datang para sahabat ini dan dibacakannya suratul Fatihah saja. Baca suratul Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin amin. Ditiup, ternyata sembuh. Itu aja. Sembuh. Lalu seperti kesepakatan, maka kepala desa memberi kambing 40 kambing kepada sahabat yang menyembuhkan kepala desa tersebut. Diambil dengan sahabat tadi, lalu sahabat-sahabat yang lain mengatakan, mari kambing yang 40 ini kita bagi-bagi. Seumpamanya orang 10, kita bagi-bagi, satu orang dapat 4 kambing. Kita bagi-bagi. Tetapi yang menyembuhkan tadi mengatakan, jangan dulu kita bagi-bagi. Kita teruskan perjalanan ini. Setelah kita sampai di Madinah, kita tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hal ini halal atau tidak? Karena ini adalah sesuatu yang sangat gampang, sangat enteng. Coba baca Fatihah 1 kali, ditiup, lalu sembuh. Lalu ongkos daripada baca Fatihah ini 40 kambing. Yang kalau sekarang 1 kambing 1,5 juta. 40 kambing kan berarti 60 juta. 60 juta. Kira-kira antara 60 juta atau 50 atau 75 juta. Kalau yang besar lebih dari 1,5 juta. Kira-kira ini halal apa tidak? Kita tanyakan kepada Rasulullah. Kalau tidak halal, maka kambing 40 kembalikan saja. Tetapi kalau halal, maka kita bagi-bagikan. Oke, setuju. Setelah sampai di Madinah, mereka bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada kepala
dari para sahabat tadi yang menyembuhkan kepala desa ini, wa ma yudrika annaha ruqyah. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Kok tahu kamu bahwa Fatihah ini adalah bisa menyembuhkan penyakit? Artinya Rasulullah SAW tidak melarang dan Rasulullah SAW nakrir, membenarkan apa yang telah dilakukan oleh sahabat tersebut, dan membaca Fatihah lalu ditiup kepada orang yang sakit untuk menyembuhkan orang yang sakit, ini tidak pernah dikerjakan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena membaca Fatihah adalah sesuatu yang makana minhu, adalah sesuatu yang tidak disalahkan oleh agama, maka tidak ditolak, maka ditakrir oleh Rasulullah SAW, maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu jadi sunnah karena pekerjaan orang lain. Artinya bukan Rasulullah SAW yang mengerjakan, sahabat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, ini harus diperhatikan, sungguh-sungguh harus diperhatikan, dan ini tidak segampang apa yang begitu kita memaknai hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, idribu li minha bisahmin. Yang 40 kambing tersebut aku juga beri 1 kambing daripada 40 tadi. Aku juga minta 1 kambing. Ini kata para ulama, jangan sampai salah faham. Jangan sampai salah faham bahwa Rasulullah SAW minta kambing. Rasulullah SAW seperti ingin diberi kambing juga kan? Bukan seperti itu. Ini kata para ulama, bayanan li ghayatil hil. Cuma Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa hal tersebut adalah halal, 100% halal. Jangankan kamu makan kambing itu, bahkan saya pun memakan kambing karena Rasulullah tidak mungkin, mustahil Rasulullah SAW memakan barang syubhat apalagi barang haram. Rasulullah SAW pasti makanannya pasti sesuatu yang halal. Jadi ini adalah Rasulullah SAW mengatakan idribu li min habisahmin bayanan li ghayatil hil, cuma menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat halal. Jangan diartikan Rasulullah SAW kepingin kambing tersebut. Rasulullah SAW warawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami wa kadat zuhdahu fiha daruratuhu inna ad-darurata la ta'du 'ala al-isami. Gunung Uhud pernah Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada Rasulullah SAW. Gunung Uhud mau dijadikan emas
lalu dikasihkan kepada Rasulullah dengan tanpa hisab nanti di akhirat. Rasulullah SAW menolak. Rasulullah SAW tidak mau gunung Uhud menjadi emas, apalagi kambing satu kambing. Jadi Rasulullah SAW bukan karena Rasulullah SAW hirs, tidak. Jadi jangan salah menafsirkan hadis ini, karena kalau ditafsirkan Rasulullah SAW hirs terhadap satu kambing, itu adalah kurang ta'addub terhadap Rasulullah. Kalau ada unsur-unsur na'udzubillah di dalam hati, na'udzubillah, menghina Rasulullah SAW, yuhsha alihil kufur. Rasulullah SAW pernah gunung menjadi emas ditawarkan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menolak, tidak mau. Lalu Rasulullah SAW melihat satu kambing tadi. Sedangkan Rasulullah SAW pada waktu saat pulang dari Ghazwatu Hunain, perang Hunain, Rasulullah SAW mendapatkan kambing, yang kambing tersebut adalah ghanimah, harta rampasan perang. Kambing tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang tempat tersebut adalah merupakan satu lembah di antara dua gunung, penuh dengan kambing, beribu-ribu kambing, kalau tidak beratus-ratus ribu kambing. Antara dua gunung satu, di umpamanya di selatan dan di utara gunung, di bawah penuh dengan kambing, beratus-ratus ribu kambing, yang itu kambing dari musuh. Orang-orang Hunain dirampas lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Hak Rasulullah SAW mutlak. Pada saat itu ada seorang kafir melihat kambing ke bawah gunung, melihat. Rasulullah SAW bertanya kepada orang kafir tersebut, kenapa kamu melihat? Kamu kepingin ya? Ambil itu kambing semua. Ambil semua kambing. Sampai-sampai orang tersebut mengatakan, atas tahzi'u bi, apa kamu menghina kepada saya? Mengatakan kambing tersebut lalu diambil. Kambing sebanyak-banyaknya tersebut mau diambil. Loh, saya tidak menghina, saya sungguhan. Kalau memang kamu mau ambil, subhanallah. Maka diambil dengan orang kafir tersebut, lalu jadi sebab orang kafir tersebut masuk Islam dan kaumnya juga masuk Islam kesemuanya. Setelah pulang dari Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada kaumnya, Rasulullah SAW, Masya Allah, Rasulullah SAW hebat, begini, masuk Islamlah kamu semua. Maka masuk Islam semua. Jadi sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi makana minhu, sesuatu tersebut tidak ditolak di dalam agama, masuk dalam kategori agama, usul-usulnya, asal-asalnya termasuk di dalam agama, maka itu tidak mazmumah, maka itu tidak tercelah, sekalipun hal tersebut dinamakan bid'ah. Tetapi ini cuma namanya saja bid'ah, tetapi bid'ah mahmudah. Karena kita mengetahui bahwa ilmu nahwu pada zaman Rasulullah SAW juga tidak ada, maka ilmu nahwu dinamakan bid'ah. Bid'ah ilmu nahwu. Ilmu tajwid bid'ah, karena pada zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tetapi yang tidak ada pada zaman Rasulullah cuma istilah-istilahnya saja.
Istilah-istilah pada zaman Rasulullah tidak ada orang yang mengatakan idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, apa nama lagi? Idgham bi gunnah, idgham bi gunnah. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada orang mengatakan mubtada, khabar, fa'il, maf'ul, mudhaf ilaih, sifat, mausuf, na'at, taukid, badal, tidak ada. Hadza mubtada'un wa hadza khabarun wa hadza fa'ilun wa hadza maf'ulun wa hadza dan lain sebagainya terus. Tidak ada. Sekalipun mereka setelah begitu berkata-kata mereka tidak luput daripada ilmu nahwu. Sekalipun mereka setelah membaca Al-Qur'an tidak luput mereka dari ilmu tajwid, tetapi istilah-istilah ini adalah datang kemudian. Lalu dinamakan ilmu nahwu. Maka ilmu nahwu adalah bid'ah. Tetapi bagaimana hukumnya? Ilmu nahwu fardu kifayah. Berarti setiap sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW memang dikatakan bid'ah. Tetapi bid'ah adalah mahmudah, ada juga mazmumah. Kalau ada orang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini adalah nas hadis. Bagaimana dengan hadis ini? Kalau ada orang mengatakan seperti ini, maka jawaban kita pertama, orang ini harus belajar ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu mantik, karena ada ada am makhsus, ada sesuatu am yang seperti kullun tetapi makhsus. Jadi kata-kata kullun semua bid'ah adalah dhalalah. Di sini makhsus. Kenapa kok mengatakan makhsus? Kalau tidak percaya, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kullu ainin zaniyah. Setiap mata pasti berzina. Artinya setiap mata pasti melihat sesuatu yang haram. Zina mata adalah melihat sesuatu yang haram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, kullu ainin, setiap mata, semua mata pasti mengerjakan sesuatu yang haram. Kita pasti tahu bahwa uyunul anbiya, mata para nabi tidak mungkin melihat sesuatu yang haram. Jadi uyunul anbiya, mata para nabi keluar dari hadis ini. Ini yang dinamakan amun makhsus. Jadi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dhalalah yang memang mazmumah. Kalau yang mahmudah tidak masuk. Seperti juga kullu ainin zaniyah. Ini kalau kita bicara tentang hukum daripada ihtifal, merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita bicara tentang hub, tentang cinta kepada Rasulullah SAW, maka itu tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil, karena orang cinta apapun yang berhubungan dengan orang yang dicintai pasti dia mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW, mengagungkan dan lain sebagainya, dan itu sudah terbukti. Terus yang jadi masalah lagi sekarang, kita ihtifal, kita merayakan hari-hari
yang bukan tidak ada hubungannya dengan agama, kok itu tidak dipermasalahkan? Kok orang yang merayakan hari kelahiran Rasulullah saja yang diungkit-ungkit mulai berapa tahun yang lalu terus sampai sekarang ila yaumil qiyamah, seakan-akan tidak pernah henti-henti. Sedangkan orang yang merayakan hari-hari yang tidak ada kaitannya, hari ini, lain sebagainya lah, hari kemerdekaan, hari ini. Bahkan yang lebih aneh lagi, lebih takjub lagi, kita kalau datang ke acara-acara resmi, lalu pemandu acara MC mengatakan harap semua hadirin berdiri. Semuanya berdiri. Dan itu tidak dipermasalahkan. Kenapa kok qiyam kepada baginda Rasulullah SAW dipermasalahkan? Tidak ada satupun orang yang mempermasalahkan harap berdiri, semuanya berdiri. Mulai dari ila akhirih sudah. Kita tidak perlu membahas hal tersebut. Ini kalau kita bicara tentang hukum, tetapi kalau kita bicara tentang hub, maka itu lain lagi. Karena pada satu saat, dan ini memang sudah diceritakan, ini memang sudah terbukti kejadian yang memang sudah ditukil oleh para ulama. Pada satu saat Qais yang dinamakan Majnun Laila, seorang pecinta berat, pecinta Laila, ada seorang yang namanya Qais. Ini seperti cerita Romeo dan Juliet, Qais dan Laila. Qais dan Laila sampai-sampai dikatakan al-hubbul khalid, cinta yang abadi. Yang cinta tersebut sudah tidak lagi sudah cukup dengan cintanya Qais. Sudah tidak usah tidak usah Qais mengawini Laila, tidak usah Qaisnya, sudah cukup dengan cintanya. Qais ini diceritakan pada satu saat ada anjing lewat. Anjing lewat. Qais lalu berdiri dan menundukkan kepalanya. Subhanallah. Qais menundukkan kepalanya karena anjing lewat. Lalu ditanyakan, wahai Qais, kenapa kamu mengagungkan anjing yang lewat lalu kamu berdiri dan menundukkan kepala? Apa jawaban Qais? Karena anjing ini, anjing yang lewat di depanku ini pernah lewat di depan rumah Laila satu kali saja. Subhanallah. Al-hub. Kenapa kok sampai kepada martabah yang tersebut? Kalau sudah hub, kalau kita cinta kepada Rasulullah, apakah apa salahnya? Kalau kita ta'ziman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita hubban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah
Memang Rasulullah SAW adalah manusia, seorang hamba Allah, tetapi iman kita tidak bisa diterima oleh Allah kecuali iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada ini adalah ihtifal, merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW tidak ada salahnya, dan kalau dirayakan dengan membaca sholawat, memukul rebana karena gembira terhadap kelahiran Rasulullah itu, dan membaca sirah Rasulullah SAW itu termasuk adalah ibadah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang mengerjakannya karena hubban di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya bikin syair idza marra bi yawmun ka yawmi wiladati nabiyil huda istash'artu haqqan bi farhati wa ma dzaka illa annahu kana rahmatan laqad uhdiyat min rabbina lil khaliqati wa kunna jami'an kalladzi qalahu ala shafa hufratin min nari a'la hararati fa anqadhana Allahul karim bi lutfihi wa kana an-nabi fi dzaka 'azama buyati وواسطة عظمى فكنا نعبر بذا الاحتفال الذي به كان عادتي فمن أين جاء الحظر قولوا لنا جمعا بإنصافكم لا باعتساف وجرأتي ومن يحتفل بالمولد الخير فرحة وحبا فلم يحتج دليلا بعسرتي ومن يك ذا رأيا بحرمته فذا خسيس وأعمى القلب أهل بلادتي ألا أيها الأحباب قولوا ورددوا صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على أحمد الهادي وآل وصحبه مدى الدهر والأزمان عد البريات. Tetapi ini untuk diterjemahkan terlalu panjang, tetapi ini adalah satu qasidah yang pernah saya tulis pada tahun 1441 Hijriah. Saya tulis di Malaysia Yaumus Sabt tanggal 12 Rabiul Awal pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allahu wa iyyakum bi maulidihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.